lanjutkan. Oke. Nah, kalau saya boleh lanjutkan, ini penting untuk kita untuk mempunyai sebuah sistem yang mensupport. Ya, salah satunya adalah memiliki sistem yang sudah berbasis cloud. Ya, mungkin saat ini ya kita ada di Jakarta. Kita nggak tahu nanti kalau bisnis kita berkembang, kita akan buka bisnis di berbagai macam daerah. Ya, nah kenapa kita harus go digital? Karena kita perlu bisa memonitor bisnis kita itu tidak harus di tempat. Kita harus bisa monitor juga dari mana aja. Ya, kalau kita harus tiap waktu harus datang ke tempat kita atau ke restorannya kita yang jaraknya cukup jauh, itu sudah makan berapa besar sih cost-nya? Pasti cukup besar. Ya, kalau dihitung itu mungkin kita bisa habis waktu kita, uang kita hanya untuk ngurusin hal-hal yang menurut saya itu bisa kita fasilitasi dengan sistem. Kedua, pentingnya juga kita punya sistem untuk mensupport bisnis F&B adalah supaya kita juga bisa mengukur ya sejauh mana bisnis kita bisa berjalan. Karena tanpa ada pegangan nih secara laporan, tanpa ada tahu kita untung berapa ya cost dari produk yang sudah digunakan ada berapa, kita nggak bisa berjalan lebih jauh. Nah, yang ketiga, dengan adanya sistem yang sudah berbasis cloud ya, saya bisa bilang berbasis cloud, kita juga dimudahkan nih untuk membuat keputusan. Ya, membuat keputusan dalam hal seperti ini. Mungkin selama ini yang sudah berjalan bisnisnya yang mungkin belum pakai sistem atau mungkin sudah jadi pakai sistem tapi mungkin belum terintegrasi dengan pembukuannya atau mungkin sudah pakai sistem kasir atau belum tapi belum punya pembukuan. Nah, saya banyak menemukan owner bisnis itu suka skip dalam hal untuk ngecek di pembukuan karena karena dia begini, pikirannya terbagi. Ya, saya harus ngurusin marketing, saya harus ngurusin pembukuan, akhirnya dua-duanya jadi gak maksimal. Ya, marketing itu penting. Marketing itu penting. Kita bisa punya uang saat ini, kita invest untuk marketing, kita bikin sosial media kita bagus-bagus saat ini, gitu ya. Nah, tapi kita asal bom aja, kita beli follower, kita buat endorsement segala macam. Kita bisa invest di sana buat datengin klien. Tapi kita lupa hal yang paling penting menurut saya adalah ketika kita masuk lagi ke pembukuan kita, ternyata kita boncos. Nah, dengan adanya kita punya sistem yang sudah terintegrated ya, artinya dalam pembukuan yang sudah terintegrated, kita bisa lebih mudah untuk membuat keputusan. Jadi kita lebih cepat juga dan kita lebih efisien juga untuk memutuskan untuk hal-hal yang lain ya di luar pembuatan laporan keuangan kita. Nah, maka dari itu saat ini saya dari jurnal mau coba memberikan solusi ya, mencoba memberikan solusi. Tadi Mbak Esther sudah sharing nih mengenai franchise untuk di frontnya di depan terkait F&B business. Nah, saya akan berbicara soal di back end. Kenapa sih harus jurnal? Nah, jurnal adalah basicnya sistem accounting yang dimana menurut saya ini jauh lebih penting untuk mengorganisir ya. Maksud saya ketika kita sudah punya transaksi di depan, tentu kita juga perlu monitor penggunaan produk kita dalam restoran, costingnya, lalu kemudian pergudangannya, dan juga kita juga perlu tahu aset kita sudah berjalan seperti apa. Ini perlu kita pantau. Nah, untuk memudahkan kita nggak perlu lagi punya sistem yang banyak. Nah, maka dari itu menurut saya, jurnal itu menjadi sebuah one-stop solution untuk sebagai bookkeeping. Nah, pertama, jurnal sendiri sudah banyak memfasilitasi user-user di seluruh Indonesia sebanyak 35.000 clients. Nah, ini dari Mekari sendiri kita untuk F&B ya, saya bisa katakan hampir 70% klien kami adalah F&B business. Ya, dan juga sudah banyak digunakan lebih dari 20 lokasi di Indonesia. Ya, saya punya klien itu dari Sabang sampai Merauke, itu pasti ada yang punya minimal rumah makan ya, mau yang di kota besar mau di daerah kecil ya, itu semua sudah pakai. Dan since 2015 ya, dari jurnal sendiri kami sudah mensupport untuk bisnis-bisnis klien kami ya, terutama untuk yang bergerak di F&B. Nah, kurang lebih klien-klien besar kami seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau mungkin buat supaya jadi role model nih, oh ternyata dia pakai nih jurnal gitu ya. Nah, mungkin saya bisa pakai juga nih. Nah, sebenarnya nggak harus yang punya brand besar yang pakai jurnal, tapi juga brand-brand kecil juga bisa pakai. Ya, atau mungkin yang saat ini baru mau bikin bisnis, ya nanti one day jadi besar, nah siapa tahu namanya bisa muncul di portfolio kami. Nah, sebenarnya fitur jurnal apa saja sih? Nah, ini saya mau coba share sedikit. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di tampilan layar,
Nah, saya akan langsung masuk ke dalam sistemnya. Nah, jurnal ini adalah sebuah web-based system. Jadi dia bukan sebuah sistem aplikasi yang perlu diinstal di PC. Jadi menurut saya ini adalah suatu efisiensi. Kita nggak perlu untuk menginstal aplikasi yang dalam tanda kutip. Suatu hari kalau tiba-tiba kita install software di laptop kita hilang, data kita juga ikut hilang. Nah, di sini jurnal berperan sebagai sebuah sistem yang bisa kita akses dari mana aja dan kapan aja. Dan penyimpanan datanya pun sangat mumpuni karena kita menyimpannya di cloud dan cloud kami juga sudah memiliki security level yang sangat tinggi gitu ya. Dan Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir. Untuk mengakses laporannya juga sangat mudah. Di sini jurnal itu tidak perlu diolah lagi secara basic sistemnya karena memang kita menggunakan sistem penarikan report ya berdasarkan periodnya. Dan bahkan ketika kita menjurnalkan untuk transaksi baik kita ada melakukan PO barang ke supplier atau kita ada transaksi di depan atau kita ada penggunaan produk, di sini sistem akan langsung mengenerate report Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu lagi nunggu harus sampai akhir bulan baru punya laporan gitu loh. Nah, sistem ini sudah memudahkan. Bahkan menurut saya, karyawan Bapak Ibu akan lebih dimudahkan. Karena jurnal tidak di-develop dedicated hanya untuk orang accounting. Oke? Ini yang boleh di-highlight. Jurnal tidak di-develop untuk orang yang dedicated background-nya accounting. Nah, orang awam aja itu juga bisa menggunakan jurnal. Karena basicnya saya juga bukan orang accounting Bapak Ibu. Tapi saya bisa pakai jurnal. Gitu ya. Saking mudahnya, saking user friendly-nya, jurnal sangat mudah digunakan. Nah, bahkan kalau boleh saya sampaikan juga, mungkin Bapak Ibu pernah mengenal sistem-sistem konvensional untuk accounting ya, mungkin pernah komputer-komputer kami gitu ya. Nah, di mana sistem-sistem kompetitor itu mungkin masih pakai sistem konvensional dengan untuk menjurnalkan harus pakai jurnal umum. Nah, kita yang nggak punya background accounting, pasti kan sulit ya. Kita nggak tahu apa itu chart of account, apa itu neraca. Nah, di sini sudah dimudahkan dengan ada namanya jurnal khusus yang menurut saya ini memudahkan sekali user-user yang bergerak di F&B. Saya punya klien itu dia punya bisnis franchise ya, saya nggak bisa sebut namanya apa gitu ya nanti kalau cerita lagi. Nah bisnis ini dia kebenaran dia punya centralized kitchen dan dia juga punya cabang. Nah kebenaran dia juga ada sistem untuk franchise. Nah, ketika dia menggunakan jurnal, yang menjadi concern dia adalah ketika ada pembuatan produk dari yang tadinya produk tidak jadi, produk mentah jadi produk semi jadi sampai produk jadi. Nah, banyak orang berpikir, ah Pak, itu kan bukannya urusannya nanti di POS ya Pak. Tidak juga, karena di sini kami juga sudah fasilitasi dari sistem jurnal itu untuk manajemen produknya. Dari bahan baku sampai bahan jadi, kami sudah fasilitasi. Nah, dan yang tidak kalah penting, ya, fitur yang namanya fitur pengeluaran. Nah, mungkin banyak nih, kita taunya mencatat pemasukan, tapi pengeluaran mungkin kadang suka skip. Nah, di sini jurnal sudah membantu dalam efisiensi untuk pencatatan pengeluaran, baik untuk mencatat gaji, mencatat operasional, mencatat untuk mungkin kita ada entertain klien atau mungkin ada memberikan komplimen gitu. Nah, di sini sudah tercermin dalam fitur-fitur yang saya sampaikan. Jadi, menurut saya ya, ketika Bapak Ibu mau menjalankan sebuah bisnis, Bapak Ibu harus punya tools yang tepat. Ya, jangan sampai kita sudah invest banyak sistem, tapi kegunaannya tidak tepat gitu ya. Nah, kita harus coba lebih bijaksana ketika kita melihat sebuah sistem itu tidak hanya oh murah atau kita melihatnya wah bisa ini bisa itu, tapi ternyata pada saat kita running nggak bisa sama sekali. Nah, kita harus lihat kembali sebenarnya apa sih yang menurut kita jauh lebih penting. Nah, menurut saya sistem pembukuan itu adalah core terpenting dalam menjalankan bisnis F&B. Dan ketika memiliki sistem pembukuan, maka kita harus punya sistem pembukuan yang juga sudah online dan juga sudah cloud-based system dan sudah terintegrasi dengan banyak aplikasi. Salah satunya adalah franchise. Nah, mungkin yang bisa saya sharing sampai di sini gitu loh. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan saya berikan waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Oke, terima kasih Mas Steven buat presentasinya. Mungkin aku akan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat kali ya. Ada untuk Mbak Esther juga dari Rancai sama untuk Mas Steven juga. Yang pertama, oke, aku coba dari Kak Sur ya. Dan berapa harganya untuk berlangganan Rancai? Mungkin bisa dijawab nih Mbak Esther. Oke, kita kalau di harga, langsung ke harga nih ya, Mas Steven ya, kita langsung ditanya harga nih. Oke, kalau untuk harga sendiri, kita di Rancas itu di harga
di harga 350.000 per cabang per bulan itu sudah mendapatkan POS, supply chain management, dan juga online ordering. Cuman kita ada promo ya, Mbak Tiara, hari ini kita promonya itu di harga 250.000 per cabang per bulan sudah dengan online agregatornya gitu. Jadi online agregatornya seperti apa? Jadi yang harusnya kita biasanya kalau Bapak Ibu tahu ya, kita di brand-brand lain kalau misalnya mau connect dengan GrabFood dan GoFood itu kan harus dikenakan biaya. Nah, kalau di kita masih di harga 250.000 sudah include, jadi nggak ada harganya, tidak dikenakan biaya charge-nya. Seperti itu. Oke, nah kalau untuk jurnal sendiri, Mas Steven gimana nih untuk harganya? Oke, kalau terkait harga, saya mau kembalikan lagi dari kebutuhan Bapak Ibu ya, karena di jurnal kami sudah menyediakan beberapa package yang menurut saya ini kita sebenarnya industrinya Bapak sudah skalanya seperti apa. Oke, di jurnal sendiri kami ada package itu dari Pro sampai Enterprise Plus. Nah, kalau memang kita lihat industrinya levelnya lebih ke masih UMKM ya, kita masih bisa adjust lah gitu, masih bisa masuk di package yang Enterprise ya, atau mungkin minimal di Pro. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu bisnisnya sudah go sampai ekspansi ya, sudah sampai punya franchise, saya akan lebih sarankan di package Enterprise Plus. Pricingnya kita start dari 4 juta sampai ke 15 juta juga ada gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dari kebutuhan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mas Steven dan Mbak Esther untuk jawabannya. Ada juga nih pertanyaan titipan, aku mau nanya nih untuk Mbak Esther. Kalau jurnal sendiri kan udah mencakup seluruh Indonesia tadi kata Mas Steven. Kalau Ranca sendiri kalau dipakai di luar seluruh Indonesia tuh bisa nggak sih Mbak? Atau hanya di Jakarta aja? Kan Ranca masih baru nih. Oh, oke. Thank you pertanyaan titipannya. Untuk saat ini kita bisa digunakan di seluruh Indonesia. Kebetulan kemarin seminggu yang lalu ya, baru banget saya handle klien dari Deli Serdang. Nah, itu kebetulan agak jarang ya tempatnya, karena di bagian Sumatera. Jadi kita di seluruh Indonesia sudah bisa menggunakan franchise, selama masih ada internet. Oke, jadi kalau selama masih terjangkau internet, mau pakai Ranca, pakai jurnal itu bisa ya. Oke, untuk Mas Steven nih, mau tanya juga, kapan sih Mas bisnis kuliner tuh bisa mulai pakai software yang terintegrasi? Oke, kapan pertanyaannya? Kalau saya ditanya kapan ya dari awal ketika misalkan sudah mau buka bisnis itu sudah bisa pakai software gitu. Jangan sampai tunggu kita manual dulu nanti tengah-tengah baru migrasi. Karena begini, saya dari pengalaman saya misalkan dari 10 customer dia melakukan migrasi dari manual, 9-9-nya pasti akan take time sekali. Artinya begini, tadinya kita manual terus kita harus migrasi, kita akan take time untuk kita harus cut off lagi, kita harus punya waktu lagi untuk apa namanya, untuk restock dan lain-lain lagi. Nah, ini kan menurut saya bisa kita lakukan tuh justru dari awal gitu loh. Tapi bukan berarti yang sekarang udah berjalan bisnisnya tadinya manual terus mau migrasi jadinya lama. Enggak juga. Maksud saya kalau mumpung. Nah saat ini kita punya sistem yang memang sudah sangat support, kita juga punya layanan after sale yang sangat support dari jurnal, kita bisa bantu Bapak Ibu untuk bisa punya sistem dan artinya ketika Bapak Ibu oke menggunakan jurnal, kami akan 100% support Bapak Ibu supaya sistem Bapak bisa go live segera. Oke, jadi walaupun masih punya satu cabang, satu outlet itu nggak apa-apa ya Mas, bisa. Tidak masalah, Nggak harus punya banyak. Iya, justru dari punya satu cabang atau masih terpusat gitu ya, lebih baik sudah punya sistem yang terintegrasi. Oke, sip. Thank you Mas Steven untuk penjelasannya. Nah, untuk Mbak Esther lagi nih, sama pertanyaannya. Bisa nggak sih kalau kita cuma punya satu outlet pakai Rances? Kan tadi aku lihat fiturnya ada banyak banget tuh. Sama, kita bisa digunakan di satu cabang atau multiple cabang, seperti itu. Oke, nah misalkan kalau ada satu orang yang mau pakai satu fitur aja, itu bisa nggak Mbak Esther? Bisa, kita bisa menggunakan satu fitur aja. Jadi kalau di Rances itu tidak perlu kalau misalnya saat ini belum ada resepnya atau gimana, itu bisa menggunakan POS-nya saja, seperti itu. Oke, sip deh kalau gitu. Untuk pertanyaan-pertanyaan titipannya, oke. Kita tunggu dulu nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang di sini, di kolom chat itu bisa juga langsung ditanyakan, atau kalau mau langsung on cam bisa langsung tanya ke pembicaranya. Oke, ada lagi yang tanya ke aku, sorry. Ada dia baru buka usaha kuliner, ada saran nggak sih Mas sama Mbak Esther kalau dia, sebentar,
atau case biasanya pebisnis kuliner mengalami masalah, misalnya pengelolaan cabang atau dari operation atau accounting untuk masukan buat ada saran nggak kalau mereka baru punya bisnis kuliner? Mungkin dari Mbak Esther dulu. Oke, kalau saran dari saya sebenarnya nggak, ini bukan suatu hal yang menakutkan ya Bapak Ibu kalau kita baru mulai. Nah, kalau baru mulai itu udah bagus banget, kita udah mulai. Yang berikutnya adalah seperti yang tadi kita obrolin di setiap presentasi dari saya dan juga Mas Steven ya. Jadi kalau kita tuh perlu banget yang namanya sistem yang terintegrasi. Nah, itu yang paling penting. Ketika kita punya sistem terintegrasi, kita punya sistem yang sangat yang sudah bisa dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, dan juga dia nggak repot, itu bisa dikerjakan juga bersama-sama. Nah, itu udah paling penting deh. Kalau kita udah pakai Ranchise dan juga jurnal, itu sudah memenuhi semua kerepotan dari punya usaha kuliner sendiri, baik dari satu cabang atau multiple cabang, kayak gitu. Karena berarti kalau mau punya outlet management ada di Ranchise, tapi nanti accounting-nya berarti di jurnal, seperti itu. Dan yang paling penting nggak nginput 2 kali, Mbak Tiara. Aduh, zaman sekarang deh kalau pakai sistem masih nginput 2 kali ya. Mas Steven pasti ngerti deh, banyak banget nih kliennya yang punya masih nginput 2 kali. Nah, itu udah saatnya beralih ke sistem yang benar. Oke, berarti udah nggak manual lagi ya? Ya, betul. Oke, kalau dari Mas Steven, apa nih sarannya Mas, kalau baru memulai usaha bisnis? Oke, kalau untuk yang baru memulai, ya ini juga banyak saya temukan ya di klien-klien saya saat ini. Jadi kita melihat dari live sample aja yang benar-benar ada ya. Jadi kalau yang saya lihat baru belakangan ini saya habis closing customer, itu mereka simple. Mereka cuma mau sistem ini tuh ketika saya menggunakan sistem, saya udah nggak pusing untuk hal-hal administratif ya. Maksudnya administratif dalam hal jangan sampai saya masih ngeliat kertas gitu ya, kertas berserakan gitu ya, masih ada bon-bon yang maksudnya tercecer dan lain-lain. Jadi menurut saya ketika kita baru memulai bisnis, perhatikanlah bahwa kita perlu ada pencatatan yang bisa kita lakukan dari mana aja dan kapan aja. Yang nggak harus kita harus ke kantor untuk melakukan gitu atau harus ke restoran untuk melakukan. Nah, kalau mungkin saat ini bisnis Bapak Ibu mungkin baru mulai nih dari start yang kecil gitu ya. Justru pencatatan sederhana seperti kayak kita baru pembelian dan lain-lain. Nah, itu penting sekali untuk kita sudah bisa catat di dalam sistem. Dan kita sebagai owner, kita bisa melihat dari mana aja. Nah, artinya kita juga nggak perlu repot-repot lagi. Kita nggak usah harus habis tenaga, habis waktu dan pikiran, musingin karyawan. Ya, artinya juga kita sudah bisa kontrol dari jauh. Nah, supaya kita bisa fokus untuk marketingnya nanti gitu, karena goalsnya adalah dengan adanya sistem untuk di awal baru mulai bisnis supaya kita bisa fokus untuk promosi, benar nggak Mbak? Ya kalau kita nggak ada promosi gimana klien bisa datang ke kita atau pelanggan bisa datang ke kita. Nah tujuannya kan itu. Oke, mungkin sarannya itu tadi kalau aku rangkum satu ya Mas, punya sistem yang terintegrasi biar nggak perlu lagi repot mikirin promosinya segala macamnya lewat dengan satu apps aja yang sudah terintegrasi dan all in one gitu ya Mas Steven dan Mbak Esther. Oke, kalau gitu mungkin tadi kan udah bicara tentang harga nih. Nah, untuk teman-teman yang join di sini nih Mas mau tahu nih dapat promo apa aja sih Mas kalau ikut yang event ini? Oke, dari jurnal dulu ya. Kalau dari jurnal, kebenaran memang kami sedang ada early bird promo. Early bird promo ini untuk yang berlangganan 1 tahun itu akan mendapatkan 1 bulan free. Nah, nanti ada special rate juga dari kami. Jadi nanti boleh setelah sesi ini, nanti ada QR yang boleh di-scan. Nanti saya akan sampaikan promosinya di situ. Bapak Ibu bisa dapatkan penawaran khusus. Atau mungkin jika butuh didemokan lebih lanjut, saya akan jelaskan lebih lanjut untuk promo ini. Oke, thank you Mas Steven. Nah, kalau dari Ranchise gimana nih Mbak Esther? Ada promo apa untuk teman-teman di sini? Promo dari kita dari harga 350.000 per cabang per bulan, kita jadi 250.000 per cabang per bulan itu sudah include dengan online aggregator connection. Jadi sudah gratis koneksi dengan GrabFood dan juga GoFood. Seperti itu. Oke, thank you Mbak Esther sama Steven. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih di kolom chat dari Kak Larissa. Aspek penting apa yang perlu diperhatikan supaya kegiatan bisnis memiliki pengelolaan keuangan yang baik? Nah, dari Mas Steven gimana Mas? Oke, terima kasih Mbak Larissa ya. Oke, aspek penting apa sih yang perlu diperhatikan supaya kegiatan bisnis memiliki pengelolaan keuangan yang baik? Yang pasti adalah aspek ketika misalkan
kita mau narik laporan, itu kan tentu kalau misalkan kita masih pakai yang konvensional ya, maksudnya masih manual ya gitu. Kita harus menunggu lagi ya. Waktu itu kan penting sekali. Waktu adalah uang. Ya. Menurut saya efisiensi waktu itu yang menurut saya harus kita maksimalkan gitu. Nah, kita fasilitasi dengan yang namanya sistem di sini. Nah, hal kedua adalah tentu ya menurut saya tidak lepas dari yang namanya SDM juga gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah punya sistem yang baik, nah kita juga harus juga dibarengi dengan SDM yang juga bisa menggunakan. Nah, saya nggak bisa bilang 100% semua yang tidak punya background accounting bisa menggunakan jurnal. Tidak juga. Ya, saya melihat realitanya juga di lapangan. Kita juga harus bisa mengedukasi SDM kita. Ya, tadinya saya melihat banyak sekali yang SDM-nya itu sudah nyaman nih dengan manual. Nah, kita juga sebagai owner karena kita mau berkembang, tentu kita juga harus melihat ya, oh ternyata opportunity-nya harus menggunakan sistem. Nah, kalau misalkan kita nurutin karyawan kita, ya kita kapan kita bisa berkembang? Jadi artinya di sini kita juga harus bisa mengedukasi SDM kita supaya mereka mau migrasi atau adaptasi dengan sistem gitu. Itu sih yang bisa saya jawab. Oke, jadi sistem dan SDM ya, Mas. Betul. Sip deh. Kalau dari Mbak Esther, mungkin gimana, Mbak? Kalau dari saya sendiri, jawaban dari saya tuh pastinya dari pencatatan yang baik, yang pertama. Kedua, pastinya dari semua laporan-laporan itu semua tercatat. Kalau misalnya pengeluaran-pengeluaran kecil, ini yang paling sering banget kejadian. Bisnis F&B itu sering banget banyak pengeluaran kecil, nah itu yang nggak tercatat biasanya. Nah itu perlu banget makanya kita catat. Dan yang kedua adalah stok-stok juga, inventory. Nah ini juga paling penting. Kalau kita mau punya keuangan yang sehat, kita harus tahu kira-kira biaya terbanyak itu ada di mana sih gitu ya. Biasanya kalau di F&B pasti di inventory karena kita pasti banyak banget mengeluarkan yang namanya persediaan barang. Nah, itu yang paling sering kita harus banyak pikirkan gitu. Nah, kalau seperti itu kita perlu namanya sistem sih yang baik seperti itu. Seperti itu sih Mbak Tiara jawaban aku. Oke, thank you Mbak Esther. Nah, ini makin malam makin banyak nih pertanyaannya dari Kak Nabilatus. Saat membangun bisnis tanpa hutang, apa owner yang harus menanggung semua kekurangan untuk menutupi pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan? Wah, berat nih ya. Gimana Mbak Esther, menurut Mbak Esther? Ini aku perlu jawaban dari Mas Steven dulu nih, soalnya kayak pembukuan banget nih, soalnya ada hutang, ada anggaran ya. Boleh, boleh. Gimana nih? Menurut Mas Steven dulu deh. Ya. Oke, kalau bicara terkait ini sih sebenarnya kan ini di luar teknis ya. Jadi kalau ini kembali lagi sih ya, saat membangun bisnis tanpa hutang, ya kalau misalkan kita ada pengeluaran yang istilahnya boncos lah gitu ya. Nah, apakah owner? Nah, sudah pasti ya. Ini kalau dari pengalaman saya pastinya kita membangun bisnis ini itu apa sih gitu kan. Kalau kita mau menjadi besar ya tentu kita juga harus memiliki pengorbanan yang besar juga. Ya betul Esther ya. Nah, artinya kita juga harus lebih besar dalam arti untuk fight untuk bisnis kita. Jadi kalau misalkan ditanya ya kalau kita perlu sampai harus menutupi pengeluaran tersebut ya kita lakukan gitu sebagai as a business owner gitu. Caranya seperti apa? Ya kita do everything yang penting halal gitu ya. Nah, tentu untuk menutupi hal tersebut kan kita harus menaikkan menaikkan pendapatan kita gitu ya, menaikkan pemasukan kita. Nah, caranya seperti apa ya? Kita naikin promosi, kita naikkan marketingnya gitu ya, sampai bisa mendatangkan customer. Nah, tentunya untuk bisa mempunyai fokus ke sana, ya kita harus membereskan dulu nih hal-hal di back end-nya kita. Jangan sampai kita pusingnya di back end terus, tapi kita ternyata boncos di luar sana, gitu loh. Ya, jadi menurut saya jawabannya itu. Oke, jadi pemilik bisnis ikut bertanggung jawab ya ownernya tentunya. Oke, dari Mbak Esther ada yang mau ditambahin? Kalau dari aku, tapi bener banget tadi Mas Steven bilang, itu tanggung jawab owner. Sebenarnya kalau dibilang tanggung jawab kan kita bisa bilang banyak hal gitu ya kalau dibilang tanggung jawab. Tapi kalau misalnya kita bilang di pencatatan itu benar. Karena kalau namanya kita nggak mencatat, kita nggak tahu di mana kesalahan kita tuh ada di mana. Sedangkan usaha berjalan terus setiap hari, setiap jam ada transaksi, setiap waktu ada transaksi. Tapi kita nggak punya pencatatan yang baik. Akhirnya kita nggak tahu nih kenapa bisa jadi timbul hutang. Nah, persediaannya mungkin habis, tapi uangnya nggak ada, misalnya kayak gitu tuh sering banget kejadian di di usaha UMKM dan juga di menengah. Itu sering kali kalau tidak mencatat. Nah, di situ makanya kehadiran kami di sini adalah untuk merimain Bapak Ibu juga gitu kalau kita perlu yang namanya sistem untuk mencatat semua yang namanya transaksi, pengeluaran, pemasukan dan juga inventory.
Seperti itu sih Mbak Tiara. Gitu. Oke, sorry kepencet. Oke, terima kasih Mbak Esther untuk penjelasannya dan Mas Steven. Ada lagi nih dari Kak Yudi. Pertanyaan hampir mirip kayak tadi. Jadi Kak Yudi ini baru memulai retail atau repack suatu produk yang volume-nya masih kecil dan keuntungannya baru puluhan ribu rupiah. Istilahnya UMKM ya. Apa sudah saatnya memakai produk jasa, Rances atau jurnal, atau tunggu sampai besar dulu? Gimana nih Mbak Esther? Oke, walaupun pertanyaannya di luar restoran ya, tapi kalau misalnya pendapat dari Esther sendiri nih Pak Yudi, usaha itu nggak ada yang namanya hitungannya belum siap pakai sistem. Kecil dan besar, itu tuh selalu diperlukan yang namanya kesadaran dari kita untuk menggunakan sistem. Karena ketika kita merasa batasan kecil kita tuh ternyata berbeda gitu sama laporan yang harusnya kita udah bikin dari awal. Akhirnya kita mundur-mundur, pakai sistem mundur-mundur, akhirnya ketika pemesanan volume sudah semakin banyak, akhirnya kita udah mulai kelimpungan baru mencari sistem. Nah, di situ biasanya akan jadi sedikit sakit badan ya Pak Yudi ya, karena bayangin kita harus mundur ke belakang untuk mencatat. Nah, itu yang seringkali kita tuh nggak bisa hitung harus dimulai dari mana, tapi justru ketika Bapak sadar, oh ini sudah saatnya kita menggunakan sistem, kita sudah saatnya dari awal tuh menggunakan sistem supaya rapih nanti di kedepannya. Itu, kalau menurut saya, dimulai dari kapan? Dari sekarang. Gitu sih, Oke, dari mulai, tadi kata Mas Steven, dari mulai mau bikin usaha bisnis ya harus udah pakai sistem, kayak gitu. Nggak harus tunggu besar dulu untuk pakai Rances dan jurnal. Oke, dari Mas Steven ada yang mau tambahin kah? Enggak, sudah terjawab oleh Esther. Oke, kalau gitu mungkin kalau masih ada yang mau bertanya bisa kita tunggu di kolom chat. Oke, mungkin karena waktu juga kali ya. Jadi kita tutup aja acara untuk hari ini. Terima kasih Mas Steven, terima kasih Mbak Esther untuk waktunya, terima kasih untuk tim jurnal dan tim Rances untuk bikin event acara seperti ini. Mungkin nanti ke depannya kita bisa bikin event-event seperti ini lagi kali ya. Oh, ada satu lagi nih. Tadi untuk promonya, teman-teman kalau bisa scan yang ada di screen, bisa untuk konsultasi kebutuhan, dapat tadi free 1 bulan Mekari Jurnal ya, atau free online agregator dari Rances. Benar nggak Mas Steven sama Mbak Esther? Ya, benar, Mbak Tiara. Oke, teman-teman di sini bisa scan barcode-nya. Setelah itu kita akan mengadakan sesi foto bersama kali ya. Teman-teman di sini bisa open cam juga nih, biar kita screenshot, nanti kita upload di sosmed kita. Oke, sudah ada beberapa yang open cam. Mungkin nanti Mbak Anissa bisa bantu tolong screenshotin ya Mbak ya. Oke, yang lain masih ada yang mau open cam lagi? Oke, kalau nggak ada kita mulai ya. Mungkin teman-teman di sini masih malu nih. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, gaya lainnya kita coba. 1, 2, 3. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Steven, terima kasih Mbak Esther, terima kasih teman-teman di sini yang udah hadir. Sampai bertemu di event kolaborasi Rances dan jurnal selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Tiara. Trying to find my way back to you, 'cause I need it, a little bit of love. Meet me up, woman, making me up. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into
bad boy with the gold teeth. Dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see it coming over to me. Gypsy crib in the middle of the night. Tryna let you miss me as I put it down right there, babe. I can put you on right now. Smile, make it right, make it taste right. I just wanna look into your eyes. I just wanna